Shalom, selamat pagi saudaraku yang setia dan selalu rindu untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita awali renungan pagi ini dengan doa. Bapa, kami awali pagi ini dengan mengucapkan syukur padamu yang masih mengizinkan nafas ada dalam diri kami hari ini. Kami tahu bahwa kami masih diberi kesempatan untuk buat memperbaiki diri agar hidup lebih baik dan indah lagi di hadapan-Mu dan sesama. Bapa, bicaralah pada kami melalui roh-Mu yang lemah lembut. Berilah petunjuk-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah hanya ada dua sumber firman Tuhan, diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudaraku, firman Tuhan ini dapat menjadi barometer dari segala perbuatan kita, karena segala sesuatu ada sumbernya. Pernahkah saudaraku berpikir sumber dari segala hal yang saudara lakukan? Saudaraku, dari firman Tuhan ini jelas kalau hal pertama adalah bahwa sumber dari kebenaran adalah Allah. Sehingga kalau kita berbuat kebenaran, dikatakan kita sama seperti Kristus yang adalah benar, bahkan dia adalah kebenaran itu sendiri. Sebaliknya, iblis adalah sumber dari dosa dan kekacauan dunia ini. Kalau kita manusia melakukan dosa, bisa diartikan kita adalah alat yang dipakai atau diperdaya iblis untuk melakukan keinginannya. Dalam hal ini pun kita harus menyadari bukan keinginan seseorang untuk berbuat dosa, melainkan keinginan sang sumber dari dalam hal ini, yaitu sang iblis. Sehingga kita juga tahu bahwa yang menjadi musuh kita bukan orang tersebut, tetapi biang keladi dari perkara ini. Saudaraku, ini mengarahkan kita kepada pengertian kalau ada seseorang berbuat yang tidak baik, jangan kita membenci orangnya. Biarlah kita berbelas kasihan kepada orang tersebut. Hal ini harus terus-menerus kita lakukan supaya kita punya hati yang sama dengan hati yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini. Siapakah sumber dari perbuatan yang kita lakukan setiap hari? Apakah dari Allah yang merupakan sumber kebenaran ataukah dari yang lain? Kalau setelah kita amati, banyak tindakan atau perbuatan kita bukan berasal dari Allah, bertobatlah. Jangan mau diri kita dipakai, diperalat untuk menjadi alatnya si iblis. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mengubah diri kami ini hanya untuk menjadi alat-Mu, dipergunakan untuk kebenaran dan perbuatan baik. Bapa, hari ini kami akan jalani dengan hati yang beriman dan percaya bahwa Bapa sendiri akan menyertai setiap langkah kami. Walau kami tahu masalah dan persoalan hidup akan menghadang, tetapi kami tetap percaya Bapa bukan saja akan memberikan kami kekuatan, tetapi Engkau sendiri Bapa adalah kekuatan kami. Curahkanlah anugerah dan berkat-Mu bagi kami, keluarga, sahabat, dan setiap orang yang pada pagi ini merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bahwa kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu.
Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami bersyukur, biar jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.